Wait, where is the right? Oke, teman-teman, sebenarnya saya lagi sibuk sih ini. Lagi sibuk sama Mas Ferry di Remote Worker ID. Kita lagi ngobrolin, kita lagi ngerjain hackathon Facebook. Jadi sekarang ini sebenarnya lagi ada proses hackathon Facebook di yang endingnya itu adalah hari Selasa jam 7 pagi. Jadi kita kerja semingguan ini, kita kerja teorinya ya, semingguan kita kerja, tapi ya realisasinya kita sesantainya aja. Nah, yang lagi tiba-tiba yang lagi saya hadapi adalah kalau kalian lihat di layar saya, itu layar Google AdMob, dan ini adalah layar yang berisikan informasi berapa pendapatan saya dari Google AdMob per hari ini. Jadi kalau kita lihat sekarang itu per hari ini, today so far, saya dapat pendapatan 7.710 rupiah. Oke, 7. Nah, saya dapat pendapatan seperti itu. Dan kalau kamu lihat, ini tuh namanya passive income, benar-benar pasif. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya ada sesuatu yang benar-benar passive income, nah harusnya dia ngecek dulu sesuatu yang disebut dengan Google AdMob. Kenapa? Karena ini benar-benar pasif. Contoh ya, ini saya refresh sekitar 5 menit yang lalu, 7.710 rupiah. Coba saya refresh sekarang, kira-kira sudah naik belum? Sudah naik ya? sudah naik 1 rupiah loh, atau 10 rupiah loh, udah naik 10 rupiah lagi. Sudah naik 10 rupiah lagi, padahal saya nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ini ada angka pastinya kayaknya 7.720,22. Nah, saya benar-benar nggak ngapa-ngapain, tapi revenue-nya naik terus. Ini yang disebut dengan passive income. Jadi kalau mau tidur, ini benar-benar jalan loh. Jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, saya nggak perlu mikir coding, saya nggak perlu mikir sell. Pokoknya saya sudah menebar jala di beberapa tempat, dan jala itu sudah mulai menangkap ikan. Nah, kalau kemudian kamu bertanya, masa kok apa gunanya kalau cuma sehari, misalnya ya sehari saya 16.000. Oke. Bulan ini 116.000. Bulan ini tuh terhitung dari tanggal 1 ya, tanggal 9 Mei. Jadi saya hitungannya sehari itu 10.000. Rata-rata sehari 10.000 lah, karena sudah hampir tanggal 10 dan pendapatannya 100 ribuan. Jadi sehari 10.000. Gampangannya sehari itu $1. Nah, sehari $1, kalau sebulan berarti $30. $30 itu sekitar mungkin 450.000 ya. Ya, nih 423.000. $1, $30 satu bulan, saya dapat income 400.000. Kemudian kalau teman-teman yang programmer yang sudah programmer remote kemudian berpikir cuma 400.000 per bulan, apa asiknya? Nah, asiknya itu adalah ini nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain ini. Benar-benar nggak ngapa-ngapain. Nggak coding, nggak jalanin tracker, nggak ngedebug, nggak melakukan testing, nggak ngapa-ngapain. Benar-benar passive income, ya kan? Benar-benar dia passive income. Nah, itu perbedaannya. Jadi meskipun ini sebulan hanya 400.000, tapi ini adalah suatu kerja yang perbedaannya adalah menebar jala dan mendiamkan. Berbeda dengan programmer. Kalau disamakan dengan analogi mancing tadi, programmer itu adalah berangkat ke laut dengan menggunakan kapal, berlayar di atas laut dengan kapal itu, dan rajin menebar jala, menarik, dan terus seperti itu. Begitu dia berhenti narik jala, maka ikan-ikannya nggak ada. Nah, kalau di Google AdMob ini
Perbandingannya adalah sama seperti kamu di sungai aja ya. Kalau menebar jala di laut kayaknya berat banget ya. Atau mungkin laut, saya pernah ngeliat orang nebar jala di pantai selatan itu. Kamu pagi-pagi nebar jala, kemudian kamu diemin, kamu balik lagi ke rumah, kamu nggak ngapa-ngapain. Kemudian sore kamu ambil. Nah, sudah naik terus kan. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kamu pikir lagi, berarti di Google Earth Map ini ada proses pertama kali membuat jalannya. Ya, nah itu benar. Kalau kamu lihat kalau kamu lihat di Google Earth Map, pertama kita ngebangun aplikasi di Google Play Console, dan kamu lihat aplikasi kita ada 67 ya, tapi totalnya 67, tapi yang ke-publish belum semua. Yang ke-publish belum semua. Coba lihat, kita yang paling besar itu aplikasi Attack on Titan Background, sudah hampir 300 orang yang menginstal. Ini keren banget, kayaknya yang paling banyak itu. Yang 00 juga ada, berarti tidak menarik audience. That's fine. Kita lagi mempelajari, saya pribadi lagi mempelajari sama teman-teman gimana cara ngebangun aplikasi yang mengikuti tren. Ini nih belum mengikuti tren ya, sekedar menebak-nebak tren apa sih. Coba lihat nih, 2, 11, 1 ya kan. Nah, berarti kalau kamu lihat, berarti sebenarnya ini baru langkah yang awal banget, yang baby step. Ini baby step. Coba nih kamu lihat ya, berarti total yang menginstal aplikasi kita itu mungkin hitungannya, kalau tadi yang paling banyak itu adalah ini ya, berarti rata-rata kita totalnya belum ada 400, kecil banget. Itu kecil banget. Nah, tapi dengan jumlah yang kecil seperti ini, per bulan kita sudah mulai ngedapat angka 423.000 pasif. Oke. Nah, teman-teman, artinya kalau kita mau melipat gandakan ini, caranya adalah buat aplikasi yang bisa mengikuti tren dan viral. Nah, ini kesalahan kita. Kita langsung tahu kesalahan kita. Ya, benar Ramadan nih. Kita mulai ini sebenarnya awal Ramadan. Tapi kita mulai awal Ramadan, kita malah ngebangun aplikasi BTS. Apa ya? K-pop tuh ya, BTS, kemudian Wallpaper. Gimana kalau sebenarnya aplikasi yang dibangun adalah aplikasi tentang Ramadan, aplikasi quote Islami, jadwal taraweh dan lain sebagainya. Kalau kita pakai aplikasi itu yang kita bangun, pasti cepat, pasti mungkin ada satu aplikasi yang sampai nembus 1000 orang. Nah, ini kita lagi belajar. Nah, perbedaan kita sama kita saat ini kan hitungannya lebih programmer minded ya, bukan publisher minded. Kita lagi melajari cara berpikir publisher. Jadi cara berpikir publisher itu ada teman-teman publisher ngasih masukan bahwasanya cara berpikir publisher itu adalah mencari tren yang lagi hit saat ini dan kemudian ikut aja tren itu, nggak usah ngebangun tren baru. Jadi jangan ngebuat keyword baru dan ikutin aja. Contoh seperti ini, yang sama seperti ini. Kalau kita lihat aplikasi Attack on Titan Background itu kan sampai hampir 300-an ya. Oke, kemudian dia udah ngeberikan income stabil $1 per hari. Oke, kalau kita lihat nih misalnya kita nyari sesuatu di sini. Nah, itu kita ada jadwal sholat, jadwal Isyaqiah. Oke. Nah, ini harusnya saya ikut aja program yang jadwal sholat ya kan, tapi banyak banget. Iya, banyak banget. Nah, ini sudah ada ini nih. Saya kebetulan install extension untuk ngelihat history dari suatu aplikasi. Nah, kita lihat nih sudah kelihatan banget, ya kan? Nah, kamu lihat lagi di sini yang menginstal, mana yang install ya? Ini satu, coba lihat, 19 lebih besar dari 17M, maksudnya apa? Yang menginstal 47.000, ini udah income udah gila-gilaan ya teman-teman. Kayak seperti ini income sudah gila-gilaan. Jadi, tapi ini aplikasi yang dibangun bukan sekedar aplikasi generik dengan menggunakan Andromo ya. Berarti benar-benar aplikasi yang logiknya kompleks dan mungkin dia menggunakan Flutter atau React Native atau mungkin Java Native sekalipun. Nah, ini aplikasinya keren banget. Kalau kita bisa nge-maintain aplikasi sejenis ini itu luar biasa banget. Itu yang sedang kita pelajari. Nah, kemudian kalau kita lihat ini berarti
ikutin aja satu aplikasi ini dan kemudian bangun aplikasi ke arah itu, kemudian biarkan aja si Google Play Store yang melakukan proses SEO-nya. Jadi yang penting kita sudah ngikutin key-nya ini, kemudian kita bangun aja aplikasi yang serupa itu. Nah, kemudian kita kan nih mau masuk ujian apa ya, SPMB gitulah ya. Sama lah nggak tahu namanya apa. Coba bentar. Kita lagi bangun aplikasi seperti itu. Namanya mungkin let's see apa sih nama aplikasinya? Diet keto belum review. Oke, apa sih ya? Oh, belum di publish. Let me check. Oke. Ramadan wallpaper SBM. Nah, ini kita sudah masuk dari tanggal 3 Mei tapi belum ada yang install ini. SBMPTN. Oke, sudah belum ada yang menginstal. Ini aplikasinya kita harapinnya karena mau masuk SBMPTN. Kita harapinnya nanti begitu ini naik, oke, nanti ada orang yang mau menginstal aplikasi itu. Nah, itu yang kita pelajarin, kita yang sedang pelajari dari mindset programmer berusaha menjadi publisher. Itu nggak mudah sih secara teknik ya. Secara teknik tidak ada tantangan teknisnya, tuh nggak ada tantangan teknik ngebangun aplikasi yang sifatnya mobile, apalagi dengan ada Andromo dan lain sebagainya, itu sudah ringan banget tantangan teknisnya. Tapi tantangannya adalah mengikuti tren, memahami tren, dan bisa ngebangun aplikasi yang sesuai tren. Itu yang kita jujur akui lagi pelajari dari nol. Karena itu saya ngebangun aplikasi ini merangkak pelan ke arah publisher, benar-benar merangkak. Contoh ya, tadi sudah 772 ya. Coba kita lihat sekarang naik berapa. 773. Oke, nambah 10 rupiah. Berarti ada orang yang ngebuka aplikasi kita. Mungkin si Attack Bigson itu ada misal aplikasi, jadi revenue-nya naik terus sedikit demi sedikit. Nah, kata-kata sedikit demi sedikit itu yang sedang kami coba untuk kalahkan, yaitu kata-kata yang ingin kami capai adalah melonjak cepat. Jadi misalnya tadi 1 detik 5 menit hitungannya 10 rupiah. Bagaimana kalau 5 menit 10 dolar? Coba ya. Kalau 5 menit 10 dolar, 1 hari itu adalah 24 jam. 1 hari 24 jam. Kemudian 1 jam adalah 60 menit. 60 menit, setiap menit adalah 10 dolar. Kemudian kalau saya kali 10 dolar menjadi 13.500. Kegedean. Ini sebulan. Kalau ini sebulan bisa. Jadi 5 menit, kalau 5 menit 1 dolar itu udah bisa. Oke, jadi sekarang gampangannya kami adalah kalau kami sekarang hitungannya sehari adalah 1 dolar, maka kami ingin lipatkan adalah 10 menit adalah 1 dolar. Nah, oke, itu yang kita capai. Jadi harapan itu benar loh. Harapan itu kita benar-benar ingin sampai bisa dapat income yang melebihi pendapatan programmer konvensional. Nah, kalau itu sudah tercapai, akan ada banyak sekali hal-hal yang penting yang bisa kita kembangkan. Karena apa? Karena kita sudah punya waktu yang bebas. Saya tuh orang yang menjunjung kebebasan waktu ketimbang uang. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa membuat, semua orang pasti ya, kalau ada sesuatu yang bisa membuat kita bebas waktunya lebih, kemudian income-nya lebih banyak, maka capai yang itu. Jangan yang waktunya terikat, kemudian income-nya juga nggak banyak. Nah, itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, kesalahan saya adalah menjadikan programmer sebagai tujuan akhir. Itu kesalahan saya. Nah, ini sebenarnya curhat. Kesalahan saya adalah menjadikan programmer menjadi tujuan akhir. Seharusnya yang saya jadikan tujuan akhir adalah publisher. Karena menjadi publisher itu awalnya menjadi programmer, maka saya menjadi programmer dulu. Jadi apesnya saya jadi programmer, bagusnya saya jadi publisher. Saya sekarang meletakkan publisher di atas programmer nih. Nah, kalau sudah itu tercapai dalam jalan menjadi programmer, menjadi publisher, menjadi programmer dulu, tapi nggak mesti kamu jadi publisher, nggak mesti jadi programmer. Kamu bisa ngisi konten aja, nggak bangun konten kayak tadi, konten tentang Attack on Titan background itu kan bukan keahlian programmer. Asal ada teman yang sudah diajari cara menggunakan Andromo, kita menggunakan Andromo.
kita ajari cara menggunakan Andromo, udah langsung bisa gerak sendiri. Jadi kita bisa meng-hire developer, meng-hire content publisher untuk ngebangun aplikasi konten-konten yang sifatnya viral. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti manfaat kita sebagai publisher itu jauh lebih banyak ketimbang programmer dalam titik ini ya, yaitu kita bisa meng-hire orang, berarti dia dapat pendapatan, kita juga dapat pendapatan dan akan berkembang. Nanti ini jadinya kalau nanti ini berkembang, Remote Worker ID mungkin nggak akan dikenal lagi hanya sebagai course online ya, tapi akan dikenal lagi sebagai game publisher atau app publisher, atau juga nanti inginnya kita menjadi seperti perusahaan saya yang terdahulu yang di Kanada, monetizemore.com. Kita inginnya selain AdMob, kita juga bisa mengoptimize website untuk AdSense dan AdExchange. Itu keren banget. Kalau kamu tahu pendapatan perusahaan ini ya, sehari itu 200 juta. Sekitar itu. Sehari 200 juta. Gila banget pokoknya. Jadi teman-teman, kalau kamu dengar saya sekarang, kan mungkin kamu mendengar saya sudah tahu sebagai programmer ya. Itu salah. Arahkan menjadi publisher dulu, caranya menjadi programmer, naas-naasnya kamu jadi programmer, sempurnanya kamu jadi publisher. Oke, ini formula saya yang baru yang sedang saya berusaha push agar tujuannya adalah kamu benar-benar mendapatkan manfaat lebih dari menyimak podcast saya. Either kamu bergabung dengan Remote Worker ID atau menyimak saja, that's fine. Mendapat waktu yang lebih luas, income yang lebih banyak dengan rontokan rambut jidat yang lebih sedikit. Jadi programmer tuh ngabisin rambut banyak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you, see you in the next podcast. Bye.